ada solusi atau mungkin ada jalan yang ditawarkan oleh Anda dan juga teman-teman seperti apa? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Jokowi misalkan? Baik, saya ingin menyampaikan karena kepada Pak Jokowi ataupun pemerintah pusat dalam hal ini mengenai darurat gitu ya, kekosongan guru ataupun jabatan lain sebagai honorer di instansi yang lainnya, segera sapu bersih dalam hal ini, angkat semua honorer yang ada menjadi ASN, baik sebagai CPNS ataupun P3K. Itu untuk formulasi pertama. Yang kedua, adanya roadmap ke depannya untuk upgrading dan upskilling, pengembangan kompetensi sebagai pegawai yang secara berkesinambungan terus menerus. Kemudian ke depannya juga jangan sampai adanya moratorium yang terlalu lama. Ini kan juga dampaknya kekosongan ASN ini karena moratoriumnya sangat lama sekali ya, sehingga baru terekrut P3K itu di tahun 2019, 2020 terhenti, dan 2021 juga baru sampai 30%-nya yang terekrut. Kemudian mungkin di sini Pak Mardhani Ali, saya ingin menyampaikan juga aspirasi kami sejauh mana revisi undang-undang ASN ini. Dalam hal ini kan tadi bahwa seharusnya guru itu menjadi profesi yang mulia sebagai PNS gitu ya, ada jenjang karir. Bagaimana kesempatan guru ataupun siapapun sebagai warga negara berkarir menjadi ASN dari P3K menjadi PNS, karena P3K ini kan masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi pola yang seperti ini tiap tahun perpanjangan kontrak, bagaimana bisa menjamin kebutuhan secara jangka panjang? Kalau misalkan kita ingin memberikan pelayanan, dalam hal ini kalau saya dalam pendidikan sebagai guru gitu, dalam jangka panjang pelayanan sebagaimana? Kalau misalkan gurunya saja hanya dikontrak minimal 1 tahun, paling lama 5 tahun. Dalam tenaga kerjaan saja kan, kalau masa kontrak paling singkat itu selanjutnya harusnya ada jenjang sebagai pegawai tetap gitu ke depannya. Nah, saya ingin tahu bocorannya bagaimana sih perjalanan proses revisi undang-undang ASN. Kami juga ketahui kan DPR RI kemarin mengesahkan undang-undang pemindahan ibu kota nih. Nah, sekarang apakah bisa terwujudkan dalam hal politik gitu untuk memang mempercepat pengesahan revisi undang-undang ASN yang bisa memberikan rasa keadilan sosial dan untuk bisa mensejahterakan honorer yang ada di Indonesia. Ya, Bang Mardhani mungkin bisa menanggapi Bang terkait bocoran revisi Undang-Undang ASN. Apakah ada nanti pembahasan terkait honorer atau mungkin P3K akan dibahas di situ? Ya, makasih. Undang-undangnya sudah masuk prolegnas, di Komisi 2 kita sudah membahasnya, bahkan ini sebetulnya carry over dari periode lalu. Kita ada beberapa isu utama kayak penetapan kebutuhan ASN harus jelas, kesejahteraan P3K yang tadinya quote and unquote masih punya catatan, kita perjelas. Ada klausul tentang pengurangan ASN karena pemerintah ingin membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, karena itu hampir 30% dari ASN yang selama ini menangani pekerjaan teknis yang sifatnya kerani ataupun administratif mungkin akan diganti dengan tadi penggunaan berbasis elektronik ya, sehingga nah termasuk di dalam pengangkatan honorer kita masuk. Tapi memang sampai saat ini ada beberapa klausul pemerintah beda dengan kami di DPR ya, kayak pengangkatan honorer pemerintah ingin tetap melakukan tadi cut off-nya jelas, kemudian prosesnya semua melalui tes, tidak bisa diberikan special treatment, sehingga ini yang menjadi catatan dan kami masih terus melobi pemerintah untuk melenturkan klausul-klausul di undang-undang ASN yang sedang direvisi, tetapi bagaimanapun prosesnya masih berjalan dan prosesnya dilakukan secara terbuka. Teman-teman nanti bisa melihat itu, bisa masuk di TV Parlemen dan nanti bisa memberikan masukan apa-apa saja yang memang dirasakan perlu untuk dijaga atau aspirasi yang perlu untuk dimasukkan. Tetapi memang kita ada trade off ya, tarik menarik antara kita ingin membangun birokrasi yang
bersih, cakep, efisien dengan kondisi sekarang di mana ada banyak sekali quote and unquote honorer yang harus diselamatkan. Nah, dua kepentingan ini sedang dicari titik temunya di Undang-Undang ASN ini, dan saya setuju sama Rizky, mestinya Undang-Undang ASN ini juga prioritas, bahkan kalau buat saya lebih prioritas ketimbang RUU IKN gitu. Oke, lebih ini ya, urgent sebetulnya ASN daripada IKN. Anggapannya Kang Iya, Rizky? karena kalau IKN kan Ya. belum jelas bentuk. Kalau ini sudah puluhan tahun masalahnya mengambang. Oke, Kang Rizky mungkin ada yang disampaikan singkat saja. Ya, setuju saya dengan Pak Mardhani Ali bahwa ya dalam hal darurat kekosongan guru, kebutuhan ASN, negara harusnya bisa melihat mana yang menjadi prioritas utama yang harusnya negara hadir memberikan pelayanan, baik itu di dunia pendidikan, dunia kesehatan, ataupun di bidang instansi pemerintah lain yang memang harus diberikan pegawai yang diakui oleh pemerintah. Kalau diakui pemerintah berarti kan terjamin kesejahteraan. Selama ini kan keadaan honorer ini tidak diakui oleh pemerintah sehingga kesejahteraannya tidak baik, makalah adanya yang memang permasalahan ini tidak akan selesai kalau tidak menjadi prioritas yang pertama, prioritas dari segi anggarannya, kedua prioritas dari segi regulasinya, yang ketiga prioritas dari segi keberpihakannya kepada honorer yang selama ini sudah puluhan tahun mengabdi. Baik, terima kasih Kang Rizky. Oke, kita kembali ke Pak Bram. Pak Bram, tadi sudah disebutkan oleh Bang Mardhani bahwasanya hal ini tuh mengambang puluhan tahun. Nah, mungkin 1 sampai 5 tahun, 35 tahun. Dulu maksimal ASN itu cut off usianya 35 tahun. Nah, kita udah minta, sekarang udah di 46 tahun. Di bab ini sudah cukup bagus. Tinggal tadi ada kesulitan mereka-mereka yang sudah puluhan tahun itu ketika dites mestinya kan dipisahkan ya Riz ya, dia dapat jalur sendiri, ini disetarakan, dan banyak kasusnya mereka yang puluhan tahun sudah mengabdi jadi honorer tidak lolos tes gitu, sementara mereka yang baru lolos tes. Nah, ada ketidakadilan dirasakan di sini begitu. oke.